Hallelujah.
bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, bersatu hati di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lawat kami, Engkau berkati setiap kami, biarlah setiap kami merasakan perjumpaan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama, katakan amin, haleluya, shalom. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Hati yang gembira adalah obat. Amin. Haleluya. Mari menari bagi Yesus. Yesus, amin. Sebab Dia Tuhan yang tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dia selalu genapi firman-Nya dan janji-Nya dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Yeah.
Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang Tuhan Yesus sediakan buat kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau belajar percaya bahwa Yesus akan terus bekerja buat kebaikanku, buat kebaikan kita. Haleluya, saat kau tak mampu berharap. Kau
dalam kami menjalani hidup ini, kami harus mengalami banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami. Ada saatnya kami harus mengalami hal yang menurut kami tidak baik Tuhan. Namun sebenarnya Engkau membawa hidup kami untuk iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu Tuhan mungkin belum tentu yang paling cepat. Jalan Tuhan juga mungkin belum tentu yang kami mudah, yang harus kami jalani Tuhan. Namun satu hal yang tetap kami yakini Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang memberikan di dalam hidup kami. Itu sebabnya ya Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mendampingi kami, Engkau ada setiap jalan hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami datang memuji Engkau, membesarkan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap nyanyian pujian kami yang sudah kami persembahkan kepada Engkau Tuhan boleh naik ke hadirat Allah, menjadikan persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Engkau yang bertakhta di atas puji-pujian kami, Engkau bisa membaca hati kami. Kami bawa segala pergumulan hidup kami, kami bawa segala masalah kami yang mungkin secara manusia belum bisa kami atasi Tuhan. Namun kami percaya kuasa puji-pujian Tuhan sudah menjawab semuanya. Dan firman yang akan kita berikan Tuhan juga menjawab kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau sudah memberikan kemenangan dalam hidup kami. Kami percaya pagi hari ini tidak ada kuasa-kuasa yang lain yang bertahan dalam ruangan ini terlebih ruangan hati kami, karena Engkau sudah memberikan kebebasan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Urapi firman-Mu, urapi kami semuanya. Haleluya. Supaya benih firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan benar-benar tertanam di dalam hati kami, membawa iman percaya kami untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini Tuhan yang doa kami. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Coba kali ini saja ketika saya tanya bagaimana kabarnya, aku sehat, imanku kuat, dompetku juga sehat. Ya. Imanku kuat, gini saya, imanku kuat, tetap semangat, dompetku juga sehat. Bisa? Ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Kita aja kalau gitu ya, biar semangat ya. Ini, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi gitu ya, biar semangat ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Imanku kuat, tetap semangat, dompetku juga sehat. Itu, ya. Bisa? Ya, kita dulu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Imanku kuat, tetap semangat, dompetku juga sehat. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Waduh, rasanya saya mengalami surga kecil di tempat ini. Kalau boleh melihat wajah-wajah dengan semuanya, non sewu, lo tak ningali wajah dengan rupiah nggih. Tunggal-tunggal, karena banyak yang sudah tidak asing. Di sini ada tadi Bu Esther, ya, Mbak Fanya, betul ya Mbak Fanya yang WA tadi.
Mbak Lucy, Mbak Sus, ya, oh haleluya. Tadi juga Mbak Niken, aduh, Mbak Cindy, siapa lagi ya yang saya ingat? Mas Yuna, ya maaf, karena memang sudah mulai ini saya lupa ya mengingat nama Bapak Ibu semuanya. Tapi yang pasti saya bersyukur ada di tempat ini, melihat jenengan semua penuh dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Sudah tentu kami berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami diutus dari Gembala Saudara Pak Pendeta Ferry dan Ibu untuk menggantikan ya sementara karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Tetap semangat. Amin. Ya, dompetnya tetap sehat ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Semoga dompetnya tetap sehat, tetap semangat, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan ya. Ya, perkenalan dulu, mungkin ada yang lupa nama saya, cukup nama yang pasaran, nama yang desa. Ibu saya, ayah saya yang diberikan nama itu sederhana, Sulistiono itu ya. Sulistio itu sebenarnya indah. Sulistio juga berarti cantik kalau wanita. Sulistio itu berarti juga bagus. Ya. Nah, ada no itu berarti artinya ada. Kalau bahasa Jawa berarti ada kecantikan, ada kebagusan di buku saya. Ya, puji Tuhan itu. Lalu Bapak Gembala dulu memberikan nama baptis Yohanes, lengkap Yohanes Sulistiono. Saya tidak muda lagi, saya punya anak 3 dan cucu sudah 3. Dan anak saya terakhir tadi yang main drum ini namanya Yogi Calvin Malvino, dan ini Mas Agus tadi adalah teman sekolah kami. Dia juga pemain musik di GBD Unut. Ya, saya kira itu perkenalan singkat dari kami, Ibu ya. Puji Tuhan. Biasanya berapa menit kalau di hari Minggu ini? Terserah ya. Betul? Iya, baik. Karena saya itu sudah lama nggak kesini, jadi ayahnya itu lumpuh, Ibu ya. Lumpuh, banyak. Jadi nanti mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya, jadi saya akan melihat wajah saudara. Kalau seandainya nanti aminnya itu masih gini, itu berarti normal. Ya, kalau aminnya sudah mulai tidak stabil, lalu, nah ini berarti saya harus berhenti. Ya, begitu. Atau nanti yang ibu-ibu saja, yang mudah-mudahan tidak usah, yang ibu-ibu saja tolong kasih kode kedepnya yang didil itu ya. Jadi artinya saya harus selesai. Ya, baik. Bapak Ibu, pagi ini saya akan bicara tentang tema menikmati proses Tuhan. Apa? Menikmati proses Tuhan. Bapak Ibu, begini. Bagaimana seandainya kita punya anak, lalu setiap permintaannya itu kita turuti? Kira-kira menurut jenengan baik nggak? Kalau kita punya anak, permintaannya selalu kita turuti, kira-kira menjadi anak yang baik nggak? Halo? Jalur iki diwei, jalur iki dikasih, minta ini dikasih. Kira-kira menurut jenengan, ya, menjadi anak yang baik atau tidak? Betul? Nah, demikian juga jika kita berdoa kepada Tuhan, apapun yang kita doakan, Tuhan kabulkan. Ya, kira-kira juga kita seperti apa kira-kira? Kira-kira menimbulkan hal yang baik atau tidak? Minta motor, kasih motor. Minta mobil, kasih mobil. Minta rumah 1, kasih. Rumah 1 kurang lagi, minta 2, dikasih lagi, misalkan. Ini misalkan, ya. Kira-kira iman orang itu kita bisa bertumbuh gak kira-kira?
orang itu menjadi orang yang gampangan, baru ketika menghadapi pencobaan sedikit, masalah sedikit pasti mereka tumbang. Itu yang banyak terjadi. Nah, salah satu pertanyaan yang paling sering kita dengar adalah begini. Katanya Tuhan itu penuh kasih. Katanya Tuhan itu mengasihi. Mengapa kok saya harus mengalami persoalan? Mengapa kok saya mengalami pencobaan yang berat? Ini yang sering muncul dalam pikiran kita. Banyak jawabannya sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi salah satu jawaban adalah supaya iman kita itu naik tingkat, supaya iman kita itu naik level. Bapak Ibu, kalau kita katakan, yuk kita piknik ke JLS, kira-kira senang nggak? Yuk kita piknik ke Bali, kira senang nggak? Pasti saudara katakan, ya ini hal yang membahagiakan, betul? Kalau kita piknik ke Bali, ke JLS, ke pantai selatan misalkan ya, ini pasti membahagiakan. Nah, kalau saya mengatakan saudara mendapat masalah, saudara mendapat pencobaan, itu hal yang menyenangkan. Kira-kira gimana? Oh ini Pak Sule si guyon misalkan gitu ya. Wong dapat persoalan kok membahagiakan, mendapat pencobaan kok membahagiakan, ya. Bapak Ibu, walaupun kita tidak merasa mendapatkan pencobaan itu suatu kebahagiaan, tetapi kita sebagai orang percaya harus mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Pencobaan ini kalau boleh saya katakan begini, pencobaan itu seperti pupuk. Memang pupuk untuk sebagian orang itu menjadi kotoran atau menjijikan dan itu harus disingkirkan. Tetapi buat orang yang berkebun, orang yang bertani, pupuk adalah hal yang sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena lewat pupuk itu tumbuhan bisa bertumbuh dengan baik, bahkan bisa berbuah. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira perlu nggak kita mendapat masalah? Tidak semua. Pertanyaannya, kira-kira perlu nggak kita itu alami masalah? Tenang ya. Nah, kita masuk dalam proses ini ya. Ya, apa maksud Tuhan memproses hidup kita sebenarnya? Apa maksud Tuhan memproses kita sehingga kita itu mengalami masalah, sehingga kita itu mengalami persoalan, sehingga kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami penderitaan? Apa maksud semuanya ini? Yang pertama, nanti saya mohon kalau dibaca ya, kalau ada mic bisa dibaca. Mungkin ada mic yang lain bisa membantu, atau Pak Agus bisa ada yang lain ya ini, biar jelas. Ya, apa maksud Tuhan memproses hidup kita? Yang pertama sudah tentu untuk menguji iman kita. Katakan bersama-sama, untuk menguji iman kita. Coba Yakobus 1 ayat 2, Pak Agus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ayat yang kedua sampai 4 ya. Sampai 4. Iya. Iman dan hikmat. Iya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Perhatikan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya terus 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya, ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Iya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya, terima kasih. Nah, ayat 2 tadi kira-kira ada yang aneh nggak, Bu? Pak, menurut jenengan?
ayat 2 tadi. Ada yang aneh enggak? Ada. Apa anehnya? Ya, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu dalam kondisi senang atau susah biasanya? Kebahagiaan, ini kita bahas bahagia. Bahagia itu dalam kondisi senang atau susah? Senang. Ya, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kenyataannya ketika kita mendapat pencobaan, kita senang atau susah? Anggaplah suatu kebahagiaan loh. Ya, tadi situasi dalam kondisi berbahagia. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita mendapat pencobaan, masalah, penderitaan, biasanya senang atau susah? Makanya kita buat aneh ini, ya, aneh ini firman Tuhan ini, tapi memang seperti itu. Ya, seperti itu ya. Mendapat pencobaan kok bahagia. Kira-kira mudah enggak, Bapak Ibu? Mudah enggak ya? Tentu bukan hal yang mudah. Tetapi mari kita melihat dari sisi yang lain. Apa maksud Tuhan kita mengalami pencobaan ini? Ya, sebenarnya ketika pencobaan datang, apapun jenisnya, ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Artinya begini, pencobaan bukanlah hal yang sia-sia. Saya tunggu aminnya pada tadi. Ya, mungkin saya katakan ulang ya. Pencobaan bukanlah hal yang sia-sia. Ya, mudah-mudahan tidak terpaksa aminnya. Ya, kesulitan, kesukaran, bahkan penderitaan juga bukan hal sia-sia. Tuhan pasti memiliki tujuan. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, supaya apa? Kita naik tingkat, kita naik level. Itu dari versi Yakobus. Ya, supaya iman kita naik tingkat, supaya iman kita naik level ketika kita mengalami pencobaan. Ini versi Yakobus. Lalu kita akan lihat dari versi Petrus, Bapak ya. Apa kalau pencobaan datang menerpa kita? Ya, kalau tadi versi Yakobus, sekarang kita lihat versi Petrus. 1 Petrus 1, coba Pak Agus. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ya. Yaitu kamu Ya. yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Perhatikan ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah Karena imanmu, ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia ya. untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ayat ini seakan-akan berkata begini, Bapak Ibu ya. Dalam kamu menantikan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan, tidak usah khawatir, pasti Tuhan pelihara kok. Kalau pakai bahasa mulut begitu, ya. Kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa yang mudah, Bapak Ibu ya. Ya, jadi ayat ini seakan-akan berkata begini. Dalam kita menantikan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah siapkan, ya, jangan khawatir, pasti Tuhan pelihara kok. Begitu, ya. Seakan Tuhan berkata seperti itu. Terus 6, Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan pemeliharaan Tuhan itu. Bergembiralah akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu. Terus Sekalipun ya, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita ya, oleh berbagai-bagai pencobaan. sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan poinnya yang ketujuh, coba saya ingin poin Maksud semuanya itu tadi ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. nah ini loh poinnya. Untuk apa tadi? Membuktikan kemurnian imanmu. Ya, terus
yang jauh lebih tinggi nilainya Ya. daripada emas yang fana, Iya. yang diuji kemurniannya dengan api, Iya. Terus sehingga kamu memperoleh puji-pujian kamu memperoleh puji-pujian, dan kemuliaan kamu memperoleh kemuliaan, dan kehormatan kamu memperoleh kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. pada saat Yesus menyatakan dirinya. Wow, kalau kita renungkan ayat ini Bapak Ibu, waduh, luar biasa. Kalau Yakobus menganggap pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan, membawa iman percaya kita naik level. Tetapi kalau siapa tadi? Rasul Petrus menganggap pencobaan itu sebagai ujian iman untuk apa? Membuktikan kemurnian iman kita. Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Sudah tak balik 2 kali, amennya masih. Bapak Ibu, saya berikan sedikit kesaksian. Sudah mungkin 2 bulan yang lalu ya, istri saya itu baru mengalami serangan jantung. Nah, ketika itu saya berada di Banyuwangi, ada sebuah pelayanan, ya, dan di rumah tidak ada siapa-siapa. Anak saya ini ada acara melayat karena orang tua dari karyawan itu meninggal, dan anak saya yang perempuan itu berada di Tulungagung. Jadi di rumah dia sendiri, dan saat itu ketika serangan dia ada di kamar mandi. Ya. Dia rasa sesak di dada, itu panas, dan dia merasa memang dia punya apa ya, gangguan jantung. Lalu dia masih sadar, aduh saya nggak boleh ada serangan di kamar mandi. Ya. Dia masih bisa berjalan di tempat tidur, dan untungnya puji Tuhan di tempat tidur sudah saya siapkan oksigen. Sudah. Jadi kalau ada serangan seperti itu dia langsung oksigen sendiri ya. Nah, dengan waktu yang begitu cepat, dia sambil berpikir dia bisa ngebel anak yang di Tulungagung, "Nas, mama begini." Ya, karena dia itu dari latar belakang kesehatan, dia tahu, aduh ini mama saya bahaya. Dia langsung pulang, ngebut pulang. Ya. Di dalam perjalanan dia harus, aduh ini mama harus saya bawa ke rumah sakit. Ya. Saya harus bawa ke rumah sakit, dan itu pulang dia langsung cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Di dalam perjalanan itu dia hitung-hitungan waktu, saya bawa ke Tulungagung atau ke Baptis. Ya. Akhirnya dia ambil keputusan untuk dia Baptis karena pertimbangannya dia punya banyak teman di sana, sehingga banyak yang menyiapkan sesuatu. Ya. Saudara, ketika dalam perjalanan itu yang menyetir itu suaminya, ya. Karena ini anak saya nggak kantenan, ya, nggak kantenan. Lalu, mas tak sopirannya, ya. Dia ngerti ini harus butuh waktu yang cepat, sehingga dia sopir sendiri ya, sopir sendiri. Waduh, dari Tulungagung ke dia hanya setengah jam. Begitu cepat sekali ya, karena nggak sabar ya, gitu. Karena dia tahu ada istilahnya, kalau kesehatan apa, blusi, ada golden apa itu namanya, itu nggak boleh lewat, ya, nggak boleh lewat, dan itu harus langsung. Nah, puji Tuhan langsung ditangani di rumah sakit Baptis, di sana langsung dikasih kabel-kabel banyak hal ya, sehingga puji Tuhan bisa teratasi. Sehingga 3 hari walaupun di ICU, tapi puji Tuhan masih tertolong. Ya, puji Tuhan. Yang saya mau katakan begini, jadi pencobaan itu selalu datang tiba-tiba. Tidak ada pencoba itu ketok pintu dulu. Bu Lucy, saya pencobaan, saya mau datang. Bu Esther, ya, saya WA jenengan. Saya WA, ya, saya mau pencobaan, mau datang. Tidak, tapi pencobaan selalu datang tiba-tiba. Dan puji Tuhan, ya, ketika saya berdoa, ya, keluarga berdoa, Tuhan tolong, sehingga sampai hari ini dia sehat. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya dia juga mau ikut, ya, hari ini karena
hari ini dia juga harus ada pelayanan, juga ingin ketemu dengan Pak Gembalanya, jadi tidak bisa. Saya hanya bawa anak saya ini saja, ya puji Tuhan. Dan anak saya ini belum nikah ya, ini masih cari. Yes, puji Tuhan, ya, haleluya. Nah, terkadang memang percobaan untuk membuat kita apa? Iman kita utuh, iman kita sempurna, ya, iman kita sempurna di dalam Tuhan. Tapi ingat, pencobaan yang kita terima adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau kekuatan kita hanya 50 kilo, Bapak ya, tidak mungkin Tuhan memberikan percobaan, izinkan pencobaan itu datang 100 kilo, tidak mungkin. Kalau kita hanya 25, Tuhan izinkan seperti itu, tidak mungkin melebihi daripada kekuatan kita. Yang kedua, apa maksud Tuhan memproses kita? Yang pertama tadi apa? Untuk menguji iman kita. Yang kedua, untuk mengarahkan jalan kita. Ya. Apa maksud Tuhan memproses kita? Yang pertama, untuk menguji iman kita. Yang kedua, untuk mengarahkan jalan kita. Coba kita baca Amsal 3, 5 dan 6. Amsal 3 ayat yang ke-5 dan 6. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Iya, terima kasih. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu artinya begini, Bapak Ibu ya. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita percaya kalau Ia sangat baik. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Ia selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ia selalu mengasihi kehidupan kita. Itu, ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua artinya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita juga percaya rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan yang terbaik. Ya, itu sebabnya ketika saya berdoa, jalan Tuhan itu belum tentu yang paling mudah. Waktu Tuhan belum tentu yang paling cepat. Tapi kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu tadi katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti kalau saya sakit tidak dokter, tidak, bukan seperti itu ya. Kalau kita nupir lalu kita saya berpasang kepada Tuhan lalu saya lepaskan tangan, tidak ya, itu namanya bodoh ya. Jangan bersandar kepada Tuhan, itu artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang keenam apa, Pak Agus? Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, akuilah Dia dalam segala lakumu, bahwa kita percaya ada tangan Allah yang berkuasa untuk apa? Untuk mengatur segala urusan kita. Wow, luar biasa ini ya. Bahwa kita percaya ada tangan Allah yang akan mengatur segala urusan kita. Kita mengakui Dia di dalam segala laku kita. Ya, juga berarti akuilah Dia dalam segala lakumu, artinya bahwa kita percaya semua yang terjadi dalam hidup kita semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya, itu semua dalam kendali Tuhan. Tuhan sudah mengatur semuanya, sehingga perkara dan masalah kita yakini akan berakhir menyenangkan. Kalikan masa apa? Ya, puji Tuhan. Ya, yang ketiga. Aduh, waktu begitu cepat ya. Masih bisa dilanjut? Iya. Saya itu kalau ada
batuk-batuk itu saya sensitif ya. Batuk-batuk, ada yang batuk wahing itu saya sensitif batuk. Jangan-jangan ini saya diminta berhenti ya. Tidak ya? Ya baik. Apa maksud Tuhan memproses kita? Yang pertama tadi untuk menguji iman kita, yang kedua untuk mengarahkan jalan kita, dan yang ketiga apa maksud Tuhan memproses kita? Untuk menyadarkan kita bahwa kasih-Nya lebih besar dari masalah kita. Ya, untuk menyadarkan kita bahwa kasih-Nya lebih besar dari masalah kita. Coba kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Bagus. 2 Korintus 12 ayat yang Ya, ke-9. ini latar belakang ayat ini adalah sebuah doa dari Paulus. Ini berdoa di mana Paulus dia berdoa kepada Tuhan 3 kali, tapi Tuhan menjawabnya begini. Coba. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Ini jawaban Tuhan kepada Paulus. cukuplah kasih karuniaku bagimu, Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. perhatikan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terus Sebab itu ya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. iya, puji Tuhan. Saya tidak akan membahas kenapa Paulus berdoa begitu, ya. Karena ini ada tema khotbah tersendiri, ya, puji Tuhan. Ya. Dia katakan begini, Bapak ya, tadi katakan, tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Nah, seakan-akan Paulus ini berkata begini, Pak Ibu, justru di dalam kelemahan adalah suatu tempat atau kondisi di mana kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanku. Ini seakan Paulus berkata begitu ya. Jadi justru di dalam kelemahan adalah suatu tempat atau kondisi di mana kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanku. Sampai di sini paham? Itu sebabnya ayat 10 coba 10 dikatakan gimana? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Coba perhatikan. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam siksaan, coba perhatikan. Di dalam kesukaran. Iya. Di dalam penganiayaan. Dalam penganiayaan. Dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Iya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, klop ya, sama tadi Yakobus, Petrus ya. Karena itu aku rela dan tadi aku senang dan aku rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam siksaan. Aku senang dan rela di dalam kesukaran. Aku senang dan rela di dalam penganiayaan. Aku senang dan rela di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Lalu sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, mungkin saat ini kita mengalami kelemahan, mungkin kita mengalami kesukaran, penganiayaan, penderitaan, kesesakan, bahkan masalah yang rumit yang mungkin belum bisa kita atasi. Itu artinya begini, saya mau katakan begini. Artinya ketika kita mengalami hal seperti itu, kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sebuah perenungan mungkin bisa kita renungkan bersama-sama. Dia yang sudah rela memberikan nyawanya, Dia yang sudah memanggil kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Mosok toh Dia tidak melindungi, kan begitu. Mosok toh Dia yang memanggil kita, Dia tidak bertanggung jawab akan segala kebutuhan hidup kita. Tidak mungkin. Dan itu pasti dilakukan
di dalam kehidupan kita. Ingatlah saudara, segala kasih-Nya tetap sampai hari ini, dan itu pun belum berakhir. Ceritanya belum selesai. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa kasih-Nya kepada kita itu selalu baru setiap hari. Ya, janjinya, kasih-Nya itu selalu baru setiap hari. Coba kita baca ini, Ratapan 3:22 dan 23. Ini indah, Bapak ya. Walaupun tidak saya siapkan, coba Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3:22 ya, coba. Ratapan 3 ayat yang ke-22. Iya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Perhatikan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Terus Tak habis-habisnya rahmatnya. tak habis-habisnya rahmatnya. Coba, itu diberikan kepada kita loh Bapak Ibu ya. Terus Selalu baru tiap pagi. selalu baru, ngar terus ya, kasihnya, janji itu baru terus ya. Besar setiamu. Besar setiamu. Wow, besar kesetiaanmu ya maksudnya. Puji Tuhan, terima kasih ya. Itu sebabnya Bapak Ibu kita bersyukur memiliki Allah yang seperti Dia ya. Bapak Ibu, kondisi ekonomi kita benar nggak hari-hari ini tidak baik-baik saja? Betul? Bahkan ada yang meramalkan Indonesia itu akan bubar tahun 2035. Terus biayanya diramalnya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi yang penting Bapak Ibu ya, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya adalah selalu baru, dan itu benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita mungkin menghadapi masalah, persoalan, justru itulah sarana atau waktu kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Begitu loh poinnya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Jadi coba yang terakhir, ayat terakhir sekarang ya. Ayat terakhir, biasanya kalau ayat terakhir bisa melek semua. Ya. Kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang luar biasa ya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan iya, bagi mereka yang mengasihi Dia, iya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. iya. Ini terjemahannya sebenarnya masih kurang tepat ya untuk kalau kita belajar di teologi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama, sebenarnya itu seperti itu mestinya ya. Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu itu bisa dalam kondisi yang baik, juga bisa dalam kondisi yang tidak baik. Contoh dalam kondisi yang tidak baik adalah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi kegagalan, ketika kita menghadapi penderitaan, tekanan, kesengsaraan, sakit, penyakit, krisis keuangan pun dan sebagainya. Ya, dalam kondisi seperti itu, tapi Allah turut bekerja sama. Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi seakan-akan Paulus berkata begini Bapak Ibu, apapun kondisiku saat ini, proses apapun yang saat ini saya hadapi, ya, ingat itu hanya merupakan alat atau sarana untuk membawa kita di dalam rancangannya Allah. Jadi pencobaan, persoalan, tekanan, himpitan itu sebuah sarana atau sebuah tempat untuk kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Memang seringkali Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut kita itu sebagai hal yang buruk. Menurut kita hal yang buruk, tetapi sebenarnya itu merupakan alat
merupakan sarana untuk membentuk atau mempersiapkan kita untuk apa? Menggenapkan rencananya di dalam kehidupan kita, sehingga iman kita naik level, kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, sehingga hati ini bisa berkata, pencobaan yang ku alami, kalau memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, Tuhan punya rencana yang lebih mulia, Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kita, sehingga iman kita naik tingkat, iman kita naik level. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan, dan kesimpulannya adalah apa maksud Tuhan memproses kita? Yang pertama, untuk menguji iman kita. Yang kedua, apa maksud Tuhan memproses kita? Yang kedua, untuk mengarahkan jalan kita, sehingga masalah persoalan kita akan berakhir dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, apa maksud Tuhan memproses kita? Untuk menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Mungkin singkat pemain musik bisa siap sedia kembali. Saudara, setiap orang percaya pasti mengalami proses kehidupan. Sebab Tuhan bukan hanya mengendaki kita selamat, tetapi juga menjadi sempurna, mulia, dan bahagia. Saya rindu menyanyikan sebuah pujian tak terbatas. Bisa ya Bu ya? Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
mangkrak. Sebelum Tuhan naik ke surga, apa yang dikatakan? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Mari kita yakini bersama-sama, Tuhan yang sudah memanggil kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia pasti akan bertanggung jawab akan segala proses hidup kita. Saya tidak tahu, mungkin hari ini kita ada yang membawa beban hidup yang cukup berat, masalah persoalan yang mungkin hari ini belum bisa kita atasi bersama-sama. Tapi ingat, di tengah-tengah kita saat ini ada Tuhan yang bisa membaca hati kita. Cukup angkat tangan kananmu saja yang saat ini mungkin ada beban yang cukup berat. Kita akan mendoakan bersama-sama. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Inilah Tuhan, anak-anakku, yang mungkin saat ini Dia mengalami beban yang cukup berat, masalah, penderitaan, kesalahan Tuhan. Kami percaya tak terbatas kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Hampiri Dia Tuhan, hampiri Dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawaban firman-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga pulang hari ini kami mendapat berkat kekuatan kesehatan yang baru, kami mendapat kekuatan iman yang baru, iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau bagi kami Yesusku. Jalan-Mu tidak pernah kami duga Tuhan, cara-Mu tidak pernah kami sangka ya Bapa. Kami sungguh ingin Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan
kehidupan kami ingin mengandalkan Engkau Tuhan. Dalam setiap langkah kami ingin Tuhan selalu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Sepanjang minggu ini Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Dan buat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami ya Bapa. Boleh menguatkan setiap pribadi kami Yesusku. Bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami. Tuhan selalu memegang tangan kanan kami untuk kami melangkah melalui jalan kehidupan ini Tuhan. Mungkin di depan kami begitu banyak rintangan ya Bapa, tapi kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya yang ajaib Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan menjalani kehidupan ini karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, boleh menguatkan setiap kami sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari ini ya Bapa. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati keluarganya, berkati dalam setiap pelayanannya ya Bapa. Dan kami yang boleh mendengar, kami juga diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, Engkau yang berkati setiap tangan yang memberi ya Bapa. Dan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh dengarkan firman Tuhan yang sungguh indah. Terberkati dengan firman Tuhan, saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan persembahkan sebagian yang dari kita punya. Kita pujikan Allah sanggup melakukan segala perkara. Kuasa
akan ada ibadah sekolah minggu dan juga ibadah youth, pemuda remaja. Lalu ibadah tengah minggu Kamis 27 Oktober 2025 pukul 5 sore WL Ibu Lucy Firman Tuhan Ibu Supatmini. Jumat 24 Oktober 2025 ada mesbah doa keluarga di rumah masing-masing. Lalu hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 7 pagi ada ibadah raya WL Ibu Niken, singer Saudara Timothy, Saudara Jehuda dan Saudara Alvina, LCD Saudara Bagus, kolektan Ibu Paini, Asher keluarga Ibu Mariuni, dan juga ada sekolah minggu, juga ada ibadah kaum muda Yusuf. Ini saja yang bisa saya sampaikan terkait pelayanan ibadah sepakat. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hambanya untuk menutup ibadah. Kami memuji kebesaran. Mari Bapak Ibu kita berdiri sama-sama. Haleluya. Engkau yang layak menerima keagungan. Engkau yang sudah mengasihi kami, menyelamatkan kami, yang sudah menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami semua yang sudah mau panggil punya akses jalan di dalam kasih karunia itu Tuhan. Dan kasih karunia itu hanya Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Itulah yang kami syukuri bersama-sama Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan hidup buat kami, supaya kami bisa berbuah, kami bisa menjadi terang, kami bisa digarap. Bahkan ketika Engkau memanggil kami Tuhan, bagaimana supaya kami bisa menjadi teladan yang baik buat orang-orang sekitar kami, supaya ketika mereka melihat kehidupan kami, mereka pun tertarik untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang diberkati pada saat pagi hari ini. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan yang indah di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Itu sebabnya setiap apa yang sudah kami lakukan, baik nyanyian pujian yang sudah kami persembahkan kepada Engkau, biar itu menjadikan dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan tanamkan setiap benih firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, biar ini membawa iman percaya kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Izinkan Tuhan untuk kami selalu meminta kepada Tuhan, memohon kepada Engkau, supaya Engkau menyertai langkah hidup kami di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan tekanan yang harus kami jalani ketika kami mengiring Engkau Tuhan. Namun satu hal yang tetap kami yakini, Engkau sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu mendampingi hidup kami Tuhan, sehingga perjalanan iman kami tidak berjalan di tempat, perjalanan iman kami tidak berhenti di tengah jalan, namun perjalanan kami tetap maju di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami, kekurangan kami,
keterbatasan kami, pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, supaya itu tidak menghambat berkat-Mu Engkau curahkan di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkati gereja di tempat ini Tuhan. Berkati semua umat-umat-Mu apapun yang dikerjakan, baik di toko, di jalan, dimanapun kami berada, sebagai perusahaan, sebagai pegawai negeri, apapun yang kami kerjakan, Tuhan kiranya memberkati dengan limpahnya. Tak lupa kami juga berdoa buat Bapak Gembala tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala yang saat ini ada di luar Polo, Tuhan. Dengan suatu keperluan, Tuhan kiranya menjaga dan melindungi. Lingkupi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Pagari dengan pagar benteng Tuhan. Bahkan malaikat Tuhan berpasukan selalu menyertai hamba-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, sebelum kami pulang, kami rindu berkat yang daripada Tuhan. Bila berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Kudus, di dalam nama yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, berkat yang akan tercurah dalam kehidupan kami, memberkati hidup kami, memberkati sawah ladang kami, memberkati ternak kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati apapun yang kami kerjakan, baik di kota, di desa, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kita dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan, kami imani berkat itu turun dalam kehidupan kami, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.